kita kan sudah belajar tentang neural network ataupun namanya jaringan saraf tiruan yang versi sederhananya seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bila hidden layer-nya itu ditambah gitu ya, nggak hanya satu hidden layer, terus kompleksitas jaringannya bertambah, kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari struktur neural network tersebut. Dan salah satu contoh dari neural network yang udah bertambah-tambah gitu layernya adalah convolutional neural network, recurrent neural network, dan long short-term memory. Kenapa urutannya begini? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi, bagi teman-teman yang sudah lihat PPT-nya yang saya upload, itu ada ratusan gitu ya. Tenang, itu tidak sebanyak itu sebenarnya, karena itu hanya untuk ilustrasi saja bagaimana sih perubahan layer demi layer dari CNN tipe ini gitu. Baik, saya mulai ya. Sebelum kita tahu model 3 tadi yang CNN, RNN ataupun LSTM, kita harus tahu dulu apa sih itu deep learning. Dan deep learning sebenarnya perkembangannya itu dimulai dari yang machine learning gitu. Jadi kalau urut-urutannya machine learning itu yang duluan ada, baru kemudian deep learning. Nah, machine learning itu sendiri merupakan salah satu bagian, salah satu bidang yang ada di computer science yang membuat kita dapat melakukan komputasi gitu ya. Kita dapat melakukan komputasi ataupun mempelajari suatu masalah tertentu tanpa harus tahu detail dari sistem tersebut. Karena apa? Yang penting kita tahu apa inputnya, bagaimana input ini berarti, begitu ya. Lalu kita masukkan ke suatu sistem neural network ataupun machine learning, dan machine learning itu strukturnya akan bisa mempelajari input yang kita berikan. Sehingga akhirnya machine learning tersebut dapat menentukan suatu prediksi tertentu dari input yang telah kita treatment sedemikian rupa gitu. Dan ini sebenarnya diagram sederhana dari machine learning seperti itu. Di mana yang perlu kita perhatikan bahwa harus ada input yang sudah dikondisikan gitu ya. Jadi bukan benar-benar raw data, tapi sudah ada labelnya masing-masing bahwa input A harusnya menandakan suatu kondisi tertentu. Input kalau nilainya B, maka akan kondisi yang lainnya seperti itu. Kira-kiranya begitu untuk definisi dari machine learning. Nah, sekarang kembali lagi ya, sebuah review ini. Tipe-tipe learning itu sendiri kita tahu bahwa ada 3 ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan reinforcement learning. Dimana kalau yang supervised kita kayak contohin tadi, sudah menentukan suatu data yang diberi label tertentu. Dan contohnya pengaplikasiannya yang kalau supervised learning itu ada di mana? Ada di kerjaan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Ada data, dia termasuk kelas apa ya? Gitu. Ada data, dia termasuk cuaca apa ya? Seperti itu. Bagaimana dengan unsupervised learning? Unsupervised learning dapat tujuannya adalah untuk mengetahui pattern, mengetahui pola dari data-data yang tidak terlabeli. Jadi kalau soal kemampuan, unsupervised ini yang lebih jago gitu ya, karena input datanya benar-benar yang belum ada labelnya, benar-benar raw data. Dan unsupervised learning ini biasanya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang mau mengklasterkan sesuatu. Nah, terus apa bedanya klasifikasi sama klaster gitu ya? Jadi kalau yang klasifikasi di sini, kita sudah punya kelasnya,
kita sudah punya kelasnya dan ya kita tinggal masukkan data ini, kita pilah-pilah masuk ke kelas mana. Beda dengan cluster. Cluster itu kita awalnya belum tahu ada berapa kelas. Jadi cuma ada satu kumpulan data yang besar, kita belum tahu kira-kira dari data ini nih kemiripan antar datanya itu bisa diklasifikasikan menjadi berapa kelas ya. Jadi goalnya yang clustering ini adalah data yang besar dapat dihitung kemiripan antar datanya dalam populasi tersebut, dan akhirnya nanti outputnya adalah data yang besar ini bisa dipecah menjadi beberapa kelas tertentu. Bisa jadi kelas 2 kelas, 3 kelas, seperti itu. Bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning ini intinya adalah kita mempelajari data, jadi antara kedua ini ya, sudah ada data yang dilabelin, kita belajar. Kemudian ketika kita diberi data yang tidak berlabel, bagaimana kita mengkondisikan data yang tidak berlabel ini. Dan itu semua berdasarkan feedback dan reward. Nah, kalau yang reinforcement learning ini, kelasnya juga lebih tinggi dari yang supervised. Dan reinforcement learning ini biasanya dipakai dalam desain game gitu. Ada juga ini permainan AlphaGo, terus atau game-game yang intinya ada menang dan kalah gitu ya. Jadi seperti itu kira-kiranya. Dan ini contoh-contohnya, lagi-lagi ini classification, intinya ini supervised learning, regression, ini juga bisa supervised learning, dan clustering ini unsupervised learning. Gitu ya. Ini cuma review. Oh ya, dan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Nah, sekarang ngomongin tentang machine learning, sekarang kalau kita bandingkan dengan deep learning, apa bedanya? Gitu ya. Karena sebenarnya machine learning itu bisa bekerja dengan baik ya tergantung kita sebagai operator ataupun sebagai desainer, bagaimana merepresentasikan suatu permasalahan. Bagaimana kita mendesain input apa yang cocok agar bisa mendapatkan output yang demikian. Begitu. Dan kunci dari machine learning adalah how to optimize the weights. Nih ya, bagaimana kita bisa mengoptimasi weight yang digunakan dalam algoritma yang kita pakai. Agar apa? Ya tentu agar hasilnya sesuai dengan actual condition yang kita inginkan. Begitu, jadi kayak meniru gitu ya. Machine learning itu kayak tujuannya meniru suatu kondisi yang dipelajari begitu. Dan machine learning itu intinya tadi itu goalnya key komponennya adalah bagaimana si desainer itu bisa merepresentasikan suatu permasalahan dan inputnya apa saja gitu ya. Nah, sekarang kalau deep learning itu apa? Deep learning adalah suatu machine learning, jadi kayak extension dari machine learning yang digunakan untuk dapat merepresentasikan suatu data. Dan di sini deep learning itu juga tugasnya adalah untuk mempelajari pola dari data yang diberikan. Nah, di sini deep learning ini mencoba untuk mempelajari berbagai level representasi dari suatu data dengan menggunakan hierarki dari multiple layers. Jadi, intinya apa? Deep learning ini akan lebih kompleks secara struktur jaringannya daripada machine learning. Karena dia nggak main di satu kali layer saja, satu kali forward seperti ini, namun bisa jadi dia harus mengintegrasikan banyak layer begitu. Agar apa sih sebenarnya kenapa jaringannya harus deep gitu ya? Kenapa harus lebih kompleks dari machine learning? Ya agar si jaringan si deep learning ini dapat memiliki kemampuan untuk menyimpan banyak informasi sehingga ya akhirnya dia paham gitu ya. Ketika informasi sudah banyak terkumpul,
mesin ini, deep learning ini harus bisa mengintegrasikan, menginterkoneksikan informasi-informasi yang ada dan akhirnya memunculkan suatu kesimpulan. Kira-kiranya begitu. Dan machine learning, kalau dibandingkan dengan deep learning, karena machine learning ini cuma satu layer, misalnya seperti itu, dan sedangkan kalau deep learning, dia kan banyak layernya. Sehingga dia bisa kayak dengan deep learning saja, dia sudah punya kemampuan untuk mengekstraksi feature, gitu ya. Feature extraction, dan langsung punya kemampuan untuk mengklasifikasi. Berbeda dengan machine learning. Feature extraction-nya harus didesain sendiri, terpisah dari machine learning yang kita buat. Begitu sedikit gambaran tentang deep learning. Nah, sekarang kenapa deep learning itu berguna? Tentu tadi karena kita ingin kayak bisa merepresentasikan suatu data yang besar menjadi labeled data gitu ya. Dan kalau kita mendesain suatu sistem machine learning ataupun suatu sistem pengklasifikasian secara manual, tentu akan tidak efisien seperti itu dan perlu waktu untuk memvalidasi apakah benar ini. Dan berbeda dengan kalau kita mendesainnya dengan deep learning tentu akan lebih cepat. Asal data yang kita punya untuk training juga sudah ada, begitu ya. Dan deep learning ini bagus karena dia bisa menghandle unsupervised learning dan juga supervised learning. Dan dia bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa digunakan untuk text recognition, picture recognition gitu ya, ataupun yang linguistic information recognition seperti itu. Seperti itu. Nah, tentu kalau kita cuma baca begininya ya, kita nggak ngerti apa sih manfaat dari deep learning ketika kita implementasikan. Nah, sekarang kita kembali dulu. Sebelum kita masuk ke deep learning, kita harus ingat bahwa yang ini neural network yang kemarin, bahwa neural network itu terdiri dari input, terus ada hidden layer yang bisa saja 1, bisa saja 2, 3, seperti itu ya. Dan menuju ke layer output. Dimana ini adalah fungsi aktivasinya, sigmoid function, dan ini weight serta bias gitu, antar koneksi yang ada di neuron di setiap layer. Dan kalau kita lihat ini, berapa sih parameter yang harus kita tuning? Kayak kemarin yang kita ngitung, forward-nya seperti apa, propagation-nya seperti apa. Intinya apa? Setiap node di sini, setiap neuron di sini memerlukan nilai tersendiri. Ya enggak? Atau di luar ini ya. Ini semua memiliki nilai tersendiri. Berarti apa? Semakin kompleks kita tambah hidden layer-nya misalnya, atau kita tambah neuronnya, tentu perhitungan weight dan bias dari setiap neuron ini akan bertambah. Dan tentu itu akan berbanding terbalik dengan kecepatan komputasinya. Semakin ruwet jaringannya, semakin lambat komputasinya. Gitu kan ya? Karena apa? Karena yang dihitung parameternya juga semakin besar. Misalnya contoh kalau di jaringan ini, input ada 3 neuron, hidden layer ada 4 neuron, dan output ada 2 neuron. Berarti ada berapa neuron yang harus dihitung? Nah, kita tidak melihat inputnya, tapi melihat hidden layer dan outputnya saja. Berarti ada 6 neuron. 6 neuron ini kalau interkoneksinya adalah semua input menuju neuron, berarti ada berapa possibility gitu kan ya, berapa koneksi di sana. Koneksinya itu merepresentasikan jumlah weight yang harus dihitung. Sehingga ini adalah jumlah weight yang harus dihitung. Dengan ini 6 neuron saja, kita harus menghitung 20 weight yang berbeda dan 6 bias. Jadi totalnya ada 26 parameter yang harus dihitung. Itu baru
jaringan kecil seperti ini. Nah, bagaimana kalau lebih besar lagi? Tentu lebih besar dari 26 learnable parameters. Begitu ya, itu yang menjadi kelemahan dari menggunakan neural network yang biasa. Karena semakin besar jaringan, semakin banyak parameter yang harus dipelajari ataupun yang harus dituning, dan itu tentu akan membuat komputasinya kurang efisien. Namun, keuntungan dari neural network ini adalah kita nggak perlu tahu struktur aslinya. Asal kita punya inputnya, kita punya contoh output yang ingin dituju berdasarkan input tertentu, kita bisa dengan gampang mengetahui hubungan antara input dan output. Jadi itu salah satu keuntungannya, tapi kelemahannya adalah semakin besar strukturnya, semakin lambat komputasinya. Karena ini tadi, parameter yang harus dipelajari lebih besar. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kalau neural network biasa kita tahu bahwa prosesnya adalah dia harus, sebelum dia bisa memprediksi dengan benar, bisa melakukan kerjanya dengan benar, kita harus men-training si neural network ini. Dengan apa? Dengan label data, lalu dimasukkan ke jaringan yang terdiri dari beberapa hidden layer, yang terdiri dari beberapa neuron, lalu dapat output, lalu output itu dihitung berdasarkan nilai actualnya, akhirnya kita bisa mendapatkan nilai error, dan nilai error ini kita back propagate, kita kirimkan ulang untuk meretuning the weight, gitu ya, dan itu saja yang diulang-ulang sampai errornya ini benar-benar kecil, benar-benar nol gitu. Dan bagaimana cara memaksimalkan proses ini? Tentu kita harus menentukan yang namanya objective function-nya apa. Entah itu error signal atau suatu fungsi objektif tertentu. Seperti itu. Dan di sini adalah contoh ya, tuning dari weight berdasarkan beberapa metode yang ada sebagai objective function-nya. Kalau RMS prop ini, root mean square propagation. Jadi nilai error lah yang menjadi objective function-nya. Terus ada grad, ini berarti gradient. Kalau ini delta, mirip sama gradient ya. Dan ada beberapa. Dan kalau kita lihat, kadang proses ini nih, di setiap iterasinya itu bukannya errornya semakin kecil, tapi kadang errornya ini malah menjauhi, atau tidak semakin kecil, tapi malah jadi kayak semakin lebar, exploding gradient itu bahasanya, atau semakin kecil sampai 0. Atau kalau error yang semakin kecil sampai 0 ya bagus ya. Tapi kalau gradiennya yang semakin kecil sampai 0, atau semakin besar-besar gitu, itu tidak akan mengantarkan kita ke nilai tujuan. Seperti itu. Karena apa? Bisa jadi berarti jawaban dari setiap iterasinya saturasi di nilai yang lokal. Karena tidak ada perubahan gradien. Saking weight-nya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Gitu. Nah, sehingga itu juga salah satu kelemahan kalau kita menggunakan neural network biasa. Nah, sekarang kita tahu tadi bahwa neural network sangat bergantung dari weight dan bias, ya kan? Dan di mana nilai weight itu ditentukan dari fungsi aktivasi apa yang kita akan pakai. Ada beberapa macam fungsi aktivasi, nanti kita lihat. Dan activation function ini sebenarnya dipilih, cara kita memilihnya tergantung dari data yang kita gunakan ataupun dari problematika, bukan permasalahan yang akan kita bahas gitu ya. Apakah dia sangat non-linear, apakah dia permasalahan yang linear. Nah, activation function ini yang membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang
kalau kita kaitkan dengan non-linearity dari permasalahan kita. Dan tentu ini lagi makin banyak layer dan neuron akan membuat fungsinya semakin kompleks ya, jelas. Oke ya. Dan kita lihat kalau 3 hidden neuron bisa ada kayak region-nya itu terbagi 2. Dan datanya juga bisa terbagi 2 walaupun yang pink ini datanya nggak terlalu banyak sebanyak yang hijau gitu ya. Dan kalau 6 hidden neuron, kita lihat region-nya dapat lebih unik dari yang ini. Namun ya tetap belum terbagi 2 dengan sama rata, misalnya seperti itu. Dan kalau dikomplekskan lagi, ternyata dia bisa terbagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia perlu 20 hidden neuron. Seperti itu. Jadi jelas dari sini kita bisa lihat relasi dari jumlah layer maupun jumlah neuron terhadap kompleksitas function yang ada di basic neural network. Nah, terkait dengan activation function yang minggu lalu sudah kita kenal, ini yang namanya sigmoid function, di mana bentuknya adalah sebagai berikut, ada kondisi saturasi, kemudian menuju ke titik saturasi yang tinggi, seperti itu. Dan kebanyakan fungsi sigmoid ini domainnya adalah antara 0 dan 1. Intinya kalau 0 ya berarti weight yang ada di neuron tidak akan dipakai untuk mendapatkan output setelah layer tersebut gitu ya. Tapi kalau 1 maka neuron itu akan dipakai untuk memproses next layernya. Nah, ini ada activation function yang baru yaitu tanha. Dan di sini kalau tanha, kalau yang tadi sigmoid function itu antara 0 dan 1, kalau tanha antara min 1 dan 1. Gitu ya. Dan sama sebenarnya dengan sigmoid bahwa ada kondisi saturasi, kayak low-nya di sini, high-nya di sini, gitu. Namun, nilai domainnya dari sigmoid function-nya, tanha function ini dia zero center. Artinya, dia berada antara min 1, 0, 1. Seperti itu ya. Ada kayak 3 range, batas atas dan batas bawah. Dan tanha juga bisa disebut dengan scaled sigmoid. Nah, ada lagi yang namanya activation function yang namanya ReLU atau Rectified Linear Unit. Jadi R-nya Rectified Linear Unit ya. Dan ReLU ini yang lebih mudah kalau diaplikasikan ke deep learning karena dia tidak bergantung pada domain yang terskalakan menjadi 0 dan 1 ataupun min 1 dan 1 gitu, tapi dia bisa menggunakan nilai aslinya. Ya, ini bisa kalau kita gunakan nilai-nilai yang tidak di-normalize gitu, kita tetap bisa langsung tahu bila kita menggunakan value application function. Dan keuntungannya, bila kita menggunakan value application function di sini, kita dapat melakukan training stage-nya itu dengan lebih cepat. Dan karena dia non-linear, jadi tidak ada kondisi-kondisi yang saturasi gitu. Tinggal ada atau, tiada atau ada gitu. Adanya dengan nilai berapa? Nilai yang mengikuti nilai real yang dipakai. Seperti itu. Dan dalam komputasi, ReLU ini sangat tidak berat kalau dioperasikan, artinya dia cepat gitu ya. Dan more ekspresif ini maksudnya ya karena dia bisa langsung merepresentasikan nilai real yang digunakan. Dan ReLU ini akan bisa menghindarkan kita dari kondisi gradient punishing. Gradient punishing ini yang tadi, yang gradiennya makin lama makin hilang, sehingga nanti suatu kondisi itu ya dianggap baik-baik saja gitu ya, karena tidak ada perubahan. Kayak
kondisi saturasi gitu. Oke. Arah dari penggunaan activation function sebenarnya adalah dalam proses pengolahan neural network itu menentukan karakteristik output yang akan didapatkan. Nah, kita tahu bahwa sekumpulan data, misalnya kita masukkan neural network dan mendapatkan suatu prediksi tertentu, kita harus lihat keseluruhan data yang dimasukkan dengan output yang dihasilkan itu membentuk kurva apa ya, gitu ya. Apakah benar sudah serupakah, atau maksudnya sudah sesuai dengan tujuankah atau belum. Nah, kadang karena kita tahu bahwa basic neural network itu harus, maksudnya yang MLP ataupun feed forward gitu ya, ataupun back propagation itu harus mengalami proses training dulu, baru bisa struktur yang dipakai buat training tadi, strukturnya itu yang dikasih data baru untuk mengetes apakah kinerjanya baik atau tidak. Nah, kadang kalau kita di training itu terlalu baik, itu namanya terjadi overfitting, ya kan? Karena benar-benar data itu, ini kita lihat kan ada yang bundar, ada yang X ya. Nah, ketika di training itu seperti ini, takutnya pas di testing dengan data baru, dia hasilnya tidak akan sebaik ini. Begitu. Dan itu berarti kondisi itu berarti dalam network kita terjadi yang namanya overfitting. Overfitting sendiri pengertiannya adalah ketika hipotesis yang digunakan untuk hipotesis yang digunakan dalam proses training, dalam proses belajar, mungkin cocok dengan training data. Bahkan outliers itu bisa diklasifikasikan dengan baik. Tapi ketika dipakai di tes data, dia struktur jaringannya itu tidak bisa mengeneralize data yang baru tersebut. Artinya apa? Di training mungkin baik seperti ini, data bisa diklasifikasikan dengan baik, namun di testing bisa jadi dia tidak sebaik ini, gitu ya, atau akurasinya menurun. Nah, jadi kalau kita desain neural network, tentu kita harus lihat error di training itu seperti apa, terus kita bandingkan dengan error di testing. Harusnya, kalau struktur jaringannya bagus, di training mungkin kita dapat error yang biasa di normalnya, misalnya 5%. Lalu di testing harusnya dia tetap bisa di antara 5% dengan plus minus tertentu ya. Tidak bisa jadi 7%. Nah, kalau 7% atau jadi 8% di testing, akurasinya berubah jadi 8%, tentu berarti jaringan kita itu mengalami yang namanya overfitting. Terlalu baik dia di training stage. Seperti itu. Itu ya kira-kiranya. Jadi, kalau kita mainannya neural network, kita harus perhatikan error saat training dengan error saat testing. Ya, harapannya adalah training dia errornya rendah, di testing pun harusnya sama rendahnya atau lebih rendah dari training. Gitu. Jangan kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya berarti jaringan kita bermasalah. Bermasalah apa? Bermasalah overfitting. Gitu. Nah, cara menghindari overfitting bisa jadi dengan regularization. Membuat jaringan yang begitu kompleks menjadi less kompleks. Artinya apa? Ada beberapa koneksi yang memang harus diputus agar jaringan itu tidak, suatu jaringan neural network itu agar tidak terlalu terkait dengan suatu data tertentu, tapi dia lebih memiliki fungsi generalisasi, fungsi yang bisa umum-umum saja gitu. Nah, di sini caranya melakukan regularization bisa jadi dengan dropout. Nah, dropout ini apa ya? Dari jaringan yang kompleks ini, kita menentukan beberapa unit yang harus di-drop, yang harus dilepas koneksinya, seperti itu. Dan biasanya dropout layer ataupun percentage koneksinya ini yang harus dikurangi berapa persen ya. Nah, itu bisa kita set di coding kita gitu.
Jadi cara ngeset dropout ini dengan persentase. Berapa persen yang harus dilepas dari jaringan. Atau bisa jadi dropoutnya dengan cara ngeset hyperparameternya. Begitu. Terus cara lain dari regularization bisa jadi dengan penurunan nilai weight decay, ya. Jadi dalam penentuan nilai weight-nya kita bisa ubah-ubah gitu. Kita paksa dia untuk berubah seperti itu. Bila ternyata weight-nya itu udah mencapai nilai yang sangat besar, jadi kita kurangin. Karena kalau nilainya sudah sangat besar, ketika weight di sini sudah besar gitu ya, apapun yang diproses di sini kan tentu akan langsung disampaikan ke output. Padahal belum tentu sebenarnya informasi yang ada di sini ini mempengaruhi nilai ini, gitu. Sehingga tentu ini akan, kalau nggak dilakukan weight decay, tentu akan mempengaruhi nilai outputnya, mempengaruhi akurasi dari output yang diharapkan. Atau cara mengatasi overfitting bisa jadi dengan yang namanya early stopping. Sebelum dia nilai errornya sangat baik di training, kita stop saja gitu. Agar apa? Agar dia memiliki fungsi generalisasi tadi. Gitu ya, kira-kiranya ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menghindari overfitting dengan cara regularization. Atau nama lainnya juga generalization. Dengan cara drop out, weight decay, dan early stop. Gitu. Nah, selain itu, bisa jadi juga dalam kita mengaplikasikan neural network, tentu yang paling penting how to optimize the weight tadi kan ya. Nah, adapun yang kayak weight itu juga tergantung dari berapa jumlah neuron yang kita set, berapa jumlah hidden layer yang kita set, berapa jumlah input yang akan kita gunakan. Nah, input, hidden layer, neuron, semua itu bisa kita katakan sebagai hyperparameters. Hyperparameters itu adalah parameter-parameter yang harus kita tuning bila kita ingin mengaplikasikan machine learning untuk mencapai tujuan tertentu tadi. Jadi, kalau kita mainannya sama AI, sama machine learning, deep learning, kita harus perhatikan hyperparametersnya apa. Ya, begitu. Kalau DNN bisa jadi dia hidden layer-nya, neuronnya, inputnya, input neuron, ataupun outputnya berapa, terus nilai biasnya nanti ada batasannya atau tidak. Kalau di PSO, hyperparameternya apa? Hyperparameternya ya nilai-nilai C1, C2-nya, nilai weight, bias juga seperti itu, ya kan? Dan kalau di GA seperti apa? Nah, nilai-nilai yang harus di-set saat inisialisasi itu namanya hyperparameters. Itu jadi mempengaruhi kinerja dari AI ataupun machine learning ataupun deep learning kita. Gitu ya, kira-kiranya untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke convolutional neural network. Jadi convolutional neural network ini atau biasa disebut dengan ConvNet gitu ya. Network dan conv-nya ini adalah convolutional. Ini adalah tipe feed-forward artificial neural network. Berarti kalau feed-forward artinya apa? Dia alurnya maju. Ada input, ada beberapa layer, baru menuju ke output. Tanpa adanya apa? Tanpa adanya feedback error, begitu ya. Nah, arsitektur dari struktur convolutional layer ini didesain untuk bisa mengaplikasikan struktur 2 dimensi. Intinya apa?